Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Apa yang kamu katakan itu benar, tapi juga salah. Jenderal Qin tersenyum, tidak ada cara untuk meneliti asal-usul reruntuhan besar. Namun, ketika kami mendirikan Kekaisaran Perdamaian Abadi saat itu, kami menerima sebuah ramalan. Dalam ramalan itu, disebutkan bahwa reruntuhan besar adalah tanah yang ditinggalkan oleh para dewa dan ingin orang-orang yang ditinggalkan oleh para dewa untuk tetap berada di reruntuhan besar dan tidak pernah keluar. Jika ada orang-orang yang ditinggalkan keluar, mereka harus dibunuh apapun yang terjadi. Dari apa yang kudengar, selain Kekaisaran Perdamaian Abadi, banyak negara lain juga telah menerima ramalan serupa. Namun, tidak hanya penduduk asli reruntuhan besar yang tinggal di sini, ada juga orang-orang jahat yang tidak punya tempat tersisa untuk bersembunyi di dalam reruntuhan besar. Dari apa yang kulihat, orang-orang ini bahkan lebih berbahaya daripada orang-orang yang ditinggalkan. Tuan Muda Ketujuh bertanya dengan rasa ingin tahu, saya melihat para pedagang memasuki reruntuhan besar di stasiun perbatasan, mengapa Kekaisaran Perdamaian Abadi harus berbisnis dengan orang-orang terlantar di reruntuhan besar? Tuan Muda mungkin tidak tahu ini, tetapi meskipun reruntuhan besar mungkin tandus, sumber daya alamnya berlimpah. Ada banyak bahan langka, harta karun yang berharga, dan kulit binatang berharga yang dapat ditukar dengan barang-barang yang tidak berharga seperti bumbu. Mengapa kita menentangnya? Jenderal Qin melanjutkan, dengan saling membantu dengan reruntuhan besar di stasiun perbatasan, saya bahkan tidak tahu berapa banyak yang telah kita peroleh selama bertahun-tahun ini. Dengan menggunakan uang ini untuk menambah penggunaan militer, Kekaisaran Perdamaian Abadi kita akan memiliki pasukan yang terlatih dan kuat yang jauh melampaui negara lain. Tuan Muda Ketujuh bertanya lagi, bagaimana jika ada orang terlantar yang mencoba menyelinap melewati perbatasan, bukankah itu buruk? Bersama dengan peramal saat itu, ada juga beberapa harta karun. Harta karun itu disebut cermin inspeksi dan digantung di atas jalan setapak pegunungan yang mengarah ke Kekaisaran Perdamaian Abadi. Selama mereka adalah orang-orang terlantar dari reruntuhan besar, mereka akan disinai oleh cermin inspeksi. Pengajar Kekaisaran menduga bahwa orang-orang terlantar itu mungkin memiliki garis keturunan yang berbeda dari kita, tetapi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang berbeda bahkan setelah memeriksa tubuh mereka. Jenderal Qin tersenyum, setiap tahun beberapa lintasan pegunungan akan menangkap banyak orang jahat yang mencoba melarikan diri ke Kekaisaran Perdamaian Abadi kita. Beberapa dari mereka dieksekusi di tempat sementara yang lain dibawa untuk menambang biji. Akan dianggap beruntung jika mereka bisa bertahan hidup 1 atau 2 tahun. Kapal itu perlahan-lahan berlayar menjauh. Di atas tebing, Qinmu berseru kagum, orang itu sangat kuat. Penglihatannya sangat kuat, tidak heran dia bisa menjadi jenderal di usia yang begitu muda. Dia mencoba menyusun peta topografi Sungai Surging, mungkinkah Kekaisaran Perdamaian Abadi sedang memindahkan pasukan mereka ke reruntuhan besar? Dia sedikit bingung, reruntuhan besar jelas merupakan tanah tandus yang penuh bahaya di mana-mana. Bahkan setelah matahari terbenam, akan ada invasi kegelapan. Dia tidak berpikir bahwa itu adalah ide yang bagus bagi Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk memindahkan pasukan mereka ke reruntuhan besar. Jika pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi yang datang terlalu kecil, itu tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi binatang buas itu. Jika terlalu besar, di mana mereka akan bersembunyi saat malam tiba? Itu karena terlalu banyak bahaya di reruntuhan besar, itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang mampu menguasai reruntuhan besar. Bahkan bukan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Jika Kekaisaran Perdamaian Abadi menyerbu, mereka akan mengalami kekalahan telak. Tiba-tiba, Qinmu teringat sesuatu dan segera meminta, teman besar, segera kembali ke Istana Penindasan Malapetaka dan hancurkan peta reruntuhan besar. Kera iblis bangkit dan mencengkeram Gajah Naga. Sambil meraung, ia melompat ke Gajah Naga dan berlari kencang. Karena Kekaisaran Perdamaian Abadi mulai menggambar peta topografi sungai bergelombang, akan lebih membantu jika mereka menemukan peta itu di Istana Penindasan Malapetaka. Qinmu tampak gelisah saat dia berpikir sendiri. Mungkin sayang untuk menghancurkan peta itu tetapi dia sudah menghafal peta reruntuhan besar jauh di dalam pikirannya dan tidak akan pernah melupakannya. Tidak lama kemudian, air sungai tiba-tiba berubah menjadi agak merah. Qinmu tercengang saat melihat ke hulu dan melihat airnya menjadi semakin merah. Tuan Muda, ada mayat di sungai. Hulinger berteriak dengan heran. Qinmu juga melihat mayat-mayat itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat ke hulu, semakin banyak mayat yang hanyut. Ada ikan-ikan besar dan binatang buas sungai di bawah air yang mengaduk-aduk air sambil memakan mayat-mayat ini, sehingga menimbulkan keributan. Membuka mata langitnya,
Kinmu melihat wajah-wajah yang mengambang naik turun di air yang membuat tubuhnya gemetar. Mayat-mayat ini adalah pengunjung yang sama yang baru saja bergegas melewati lembah awan giok. Dengan sungai yang bergolak, warna merah darah menjadi semakin pekat. Bahkan es yang mengapung pun ikut terwarnai merah. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh 100 mayat. Sungai yang bergelombang itu sangat lebar, dengan lebar 3 mil. Dengan arus yang deras, darah 100 orang tidak akan mampu mewarnai sungai itu menjadi merah. Ekspresi Kinmu membeku saat dia melihat gelombang mayat yang mengalir dari hulu. Itu bukan sekedar gelombang mayat, itu adalah ribuan mayat yang bercampur dengan bongkahan es yang mengapung sehingga membentuk gelombang es mayat. Orang-orang ini adalah praktisi kuat yang menunggu untuk menyergap sang jenderal. Jumlah mereka sangat banyak, terbagi dalam beberapa kelompok, menuju ke hulu dan membentuk formasi untuk menyergapnya. Namun mereka semua dibunuh oleh sang jenderal. Untuk membentuk gelombang es mayat berarti semua orang ini mati pada saat yang sama. Mereka semua mati pada saat yang sama di tangan jenderal atau praktisi kuat di kapal. Kinmu menenangkan dirinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu. Bahkan lebih mengerikan daripada pembantaian desa yang dia lihat saat dia mengikuti nenek Si untuk melahirkan bayi saat dia masih kecil. Dulu, jiwanya ketakutan dan keluar dari tubuhnya, lalu ditangkap kembali oleh nenek Si. Sekarang, meski sudah menjadi praktisi bela diri, jiwanya masih goyah saat melihat pemandangan seperti itu. Terlalu kejam. Jika seorang jenderal kecil Kekaisaran Perdamaian Abadi bisa begitu kuat dan kejam, seberapa hebat dampaknya pada tanah-tanah biadab ini jika kavaleri lapis baja Kekaisaran Perdamaian Abadi memasuki reruntuhan besar. Kinmu menggelengkan kepalanya dan mengusir rasa gelisahnya. Kemudian dia menoleh ke Hulinger dan memperingatkan, jangan keluar untuk minum beberapa hari ini, beritahu saudara perempuanmu untuk berperilaku baik dan jangan keluar. Hulinger segera menganggukkan kepalanya. Dia mungkin seorang iblis, tetapi pemandangan di depan matanya telah membuatnya takut. Linger, kembalilah dulu untuk mencari saudara perempuanmu. Aku akan turun untuk melihat, kalau ribuan mayat ini menumpuk dan membentuk bendungan. Setelah menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya, Kinmu melompat turun dan berlari di dinding tebing hingga mencapai permukaan sungai. Kemudian, dia melangkah ke sungai dan pergi. Mayat-mayat ini menumpuk bersama es yang mengapung dan di setiap tempat yang mereka lewati, semakin banyak es yang mengapung yang tersapu saat mereka terus mengalir ke hilir. Kinmu dengan cepat mengejar gelombang es mayat-mayat itu dan melihatnya semakin membesar. Saat es saling bertabrakan dan menimbulkan suara berderak, mayat-mayat itu hancur berkeping-keping saat mereka mengapung di atas es. Berlari cepat sejauh 3 mil ke hilir, es yang mengapung itu telah menumpuk menjadi gunung es yang mengerikan di sungai dengan mayat-mayat tergantung di atasnya. Pasang surut es dan gunung es menjadi lebih berat dan tinggi saat mengalir perlahan ke depan. Bahkan air sungai yang mengalir ke hilir pun tersumbat, menyebabkan permukaan sungai di belakangnya naik. Kinmu mengerutkan kening. Sungai itu masih mengalir lurus, tetapi ketika mencapai oasis tempat wanita Wu berada, akan ada belokan di sungai bergelombang. Jika es yang mengapung tidak dapat melewatinya, es itu akan tersangkut dan berubah menjadi danau yang dibendung. Air sungai dan es yang mengapung akan terkumpul seiring waktu, menumpuk hingga setinggi 300 meter. Ketika pasang surut es dan gunung es tidak dapat lagi menahan tekanan, maka keduanya akan hancur dan runtuh. Banjir besar akan menyapu dan menelan semua yang ada di jalurnya. Tidak peduli apakah itu manusia atau binatang, semuanya akan tersapu oleh banjir. Ada banyak desa di reruntuhan besar yang dibangun di tepi sungai untuk memudahkan perjalanan. Jika banjir melanda, dia tidak tahu berapa banyak desa yang akan hancur akibat bencana itu. Nenek Si dan yang lainnya masih mengeruk sungai di hilir. Mereka mungkin masih belum tahu bahwa danau yang dibendung akan terbentuk di sini. Hanya kepala desa yang tersisa di desa dan tidak nyaman baginya untuk pindah, jadi siapa yang bisa membantu saya menyelesaikan masalah dengan pasang surut es? Kinmu merenungkannya dengan saksama. Gelombang es telah mengalir melewati desa lansia cacat sambil mengeluarkan suara gemeretak saat bongkahan es saling bertabrakan. Dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa memecahkan gelombang es. Di pintu masuk desa, kepala desa tidak terganggu sampai dia tiba-tiba melihat Kinmu dan gelombang es mengalir di depan desa dengan mata terbuka lebar. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bajingan ini membuat masalah lagi. Karena penyumbatan yang disebabkan oleh pasang surut es, permukaan sungai hampir menyebar ke kakinya. Pada saat ini, Ki vital mengalir keluar dari tempat kepala desa mematahkan kakinya dan berubah menjadi 2 kaki. Dia kemudian melangkah ke langit dan duduk, menatap Kinmu. Kaki ini dibentuk oleh Ki vital dan tampak tidak berbeda dengan kaki asli.
Jika ki vitalnya tersebar, kakinya juga akan lenyap. Benar sekali, aku bisa menemukan wanita Wu. Di sungai, mata Qin Mu berbinar dan segera mempercepat langkahnya. Dengan beberapa langkah di permukaan sungai, ia melompat ke gunung es dan dengan semburan kekuatan, ia melompat maju dan meninggalkan gelombang es di belakangnya. Berlari cepat dengan kecepatan tinggi, ia akhirnya mencapai oasis di tengah sungai hanya dalam waktu singkat. Oasis itu seperti pulau terpencil dan di pulau itu ada sebuah kuil yang menahan monster tua bernama wanita Wu. Qin Mu mencapai oasis hanya dalam beberapa langkah dan langsung bergegas menuju kuil yang kumuh. Di dalam kuil, seorang gadis kecil dengan 3 kepang sedang menggoyangkan kakinya dengan sangat bosan sambil menunggu mangsanya datang ke pintu. Melihat Qin Mu bergegas masuk, matanya memerah karena marah karena bertemu musuhnya. Gadis kecil itu segera melompat turun dari tangan Buddha dan bersembunyi di balik patung Buddha, menatap tajam ke arah Qin Mu dengan penuh kebencian. Wanita Wu, aku tidak bermaksud jahat. Qin Mu dengan cepat menjelaskan, gelombang es hampir tiba, aku butuh bantuanmu untuk menghancurkan gelombang es. Gadis kecil itu keluar dari balik patung Buddha dan melompat ke tangan Buddha lagi tanpa banyak minat, tidak tertarik. Pasang surut es terjadi setiap tahun dan dengan perlindungan patung Buddha di sini, pasang surut es tidak akan membanjiri tempat ini. Tatapan mata Qin Mu berkedip dan berkata, aku bisa memotong rantaimu dan membebaskanmu. Mata wanita Wu berbinar sebelum menjadi tumpul lagi saat dia menggelengkan kepalanya, jika para tetua di desamu, mereka bisa memotong rantai itu, tapi kamu tidak bisa. Ki vital Qin Mu melonjak keluar dan menyapu pedang pelindung junior dari punggungnya dan menebasnya. Mendering. Suara keras bergema dan salah satu rantai yang melilit Buddha besar itu retak dalam. Anehnya, retakan pada rantai itu sebenarnya sembuh secara otomatis. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia membangkitkan ki vitalnya dan menebas dengan ayunan lainnya. Klak, klak, klak. Serangkaian suara renyah terdengar dan rantai segera dipotong oleh Qin Mu. Wanita Wu tercengang, rasa heran dan senang muncul di hatinya. Namun, Buddha tembaga itu tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan suara seperti guntur, makhluk jahat, beraninya kau merusak praktik keagamaanku dan merusak pahalaku. Merusak praktik keagamaanmu dan merusak pahalamu. Qin Mu mencibir sambil memotong sisa rantai, kau hanya patung Buddha tembaga, jadi dari mana datangnya pahalamu? Apakah pahalamu menahan wanita Wu di sini? Tapi kau menutup mata ketika wanita Wu memakan manusia di depanmu. Jika kau punya pahala, itu semua akan sia-sia. Tubuh Buddha yang agung itu bergetar saat noda darah di tubuh tembaga itu bersinar. Dengan daun emas yang menutupinya, ia berubah menjadi Buddha yang agung yang berkilauan dalam cahaya keemasan saat ia berbicara dengan suara teredam. Tahukah kau berapa banyak orang yang akan dimakan dan dirusak jika kau membebaskannya? Saya hanya tahu bahwa dia menyembunyikan banyak tulang di belakang punggungmu dan memanfaatkanmu untuk melakukan kejahatan. Saya tidak melihatmu melakukan apapun untuk mengatasinya. Qin Mu memotong rantai kedua dan mencibir, gelombang es tepat di luar kuil terjadi beberapa kali dalam setahun. Apakah Anda sudah melakukan sesuatu untuk mengatasinya? Menyelesaikan masalah gelombang es dianggap sebagai suatu jasa, tetapi duduk di kuil untuk menahan monster tidak termasuk, apalagi membiarkan monster memakan orang. Jika Anda menghancurkan gelombang es untuk menyelamatkan orang-orang biasa di hilir, maka Anda akan memiliki jasa yang besar. Patung Buddha itu bersinar dengan cahaya keemasan dan tangannya bergerak seolah-olah dia menjadi hidup. Wanita Wu segera berteriak kaget, keledai botak tua itu adalah Buddha jahat. Dia mencoba memurnikanku sampai mati. Cepatlah. Qin Mu bergerak cepat dan keluar dari kuil dalam sekejap saat dia menggunakan pedang pelindung junior untuk memotong rantai di luar kuil. Dosa-dosa semua makhluk hidup harus dibasuh oleh banjir. Hanya dengan begitu mereka dapat terbebas dari kejahatan. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Ledakan. Getaran hebat terdengar saat Buddha tembaga berdiri dan menghancurkan kuil dengan kepalanya. Ia meraung seperti guntur yang mengguncang langit dan bumi. Dasar roh jahat, beraninya kau merusak ajaran Buddha. Dasar makhluk jahat yang keras kepala, tidak bisa tercerahkan. Rantai yang melilit Buddha tembaga dan wanita Wu tampak langsung menjadi hidup saat mereka bersiul di udara dan melesat ke arah Qin Mu. Ajaran Buddhamu adalah tentang menyelamatkan dirimu sendiri dengan menyelamatkan orang lain dan bukan menyelamatkan orang lain demi menyelamatkan mereka. Dasar munafik. Qin Mu melompat dan menghindari lilitan rantai. Dia menggunakan pedang pelindung juniornya untuk memotong rantai terakhir, itu akan tetap menjadi pahalamu jika kamu membunuh wanita Wu saat kamu mengendalikannya. Tapi kamu hanya menahannya dan masih membiarkannya menyakiti orang. Mengapa? Karena memakan orang adalah dosanya, dan semakin besar dosanya, semakin besar pahalamu untuk memurnikannya. Bah,
Dosa wanita Wu terhadap orang-orang yang telah dimakannya harus dihitung sebagai dosamu juga. Mendering, pedang pelindung junior bertabrakan dengan rantai dan kekuatan dahsyat keluar dari rantai, menangkis pedang harta karun itu. Kinmu mendengus dan terhuyung mundur sambil menghindari rantai yang seperti dua ular piton hitam. Dia kemudian mencibir, dengan banjir di sekitar seluruh kuil, kamu tidak hanya duduk di sini dan menolak untuk membantu orang, tetapi bahkan menghentikanku untuk membantu orang, dan kamu masih berpikir untuk mendapatkan pahala. Biarkan aku memberitahu kamu, ada banyak orang tua di desaku yang membantu melawan gelombang es setiap tahun, menyelamatkan orang-orang biasa dan binatang buas, menyelamatkan banyak nyawa. Jika seseorang dapat menjadi seorang Buddha hanya dengan pahala saja, setiap orang dari mereka sudah akan menjadi Buddha agung tubuh emas dan tidak seperti kamu, hanya patung tembaga. Konyol. Patung Buddha tembaga itu sangat besar dan dengan mengangkat kakinya, Buddha berjalan keluar dari kuil yang kumuh itu. Dengan kedua telapak tangannya saling menempel, terdengar suara dentingan rantai logam saat Buddha bersinar terang dan memukul mundur Kinmu. Seluruh anggota tubuh dan tulang Kinmu bergetar ketika dia tergantung di udara sementara rantai-rantai berterbangan ke arahnya. Menginjak rantai itu, dia berlari cepat sambil menggunakan ki vitalnya untuk mengendalikan pedang pelindung junior untuk memotong rantai terakhir yang membelenggu wanita Wu. Rantai itu seperti ular piton yang sangat tebal yang bersilangan di udara saat menyerang ke arah Kinmu, membuatnya terpesona. Patung Buddha tembaga itu jelas terbuat dari kuningan tetapi sangat lincah, sungguh tak terbayangkan. Sebelumnya, Buddha tembaga tidak dapat membedakan antara Kinmu dan wanita Wu. Hanya ketika Kinmu menggunakan suara iblis, Buddha tembaga akan bereaksi secara otomatis dengan mengucapkan mantra Buddha untuk memurnikan wanita Wu. Sekarang setelah Kinmu mencoba melepaskan wanita Wu, Buddha tembaga telah mengubah caranya dengan menyerang Kinmu secara otomatis. Rantai tebal terbang ke arahnya dari segala arah dan Kinmu menginjak salah satu rantai untuk menghindari serangan lainnya. Kekuatan Buddha tembaga dari rantai perlahan bertambah kuat. Getaran yang disebabkan oleh rantai yang bergesekan satu sama lain membuat Kinmu tidak stabil. Kakinya terasa sakit karena getaran, dan kendalinya pada pedang pelindung junior tidak seakurat sebelumnya. Buddha tembaga itu tumbuh semakin kuat, seolah-olah ada kekuatan yang tak terbatas dalam tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan ini bangkit sedikit demi sedikit. Nenek Si dan si Cacat pernah menyinggung Buddha tembaga ini sebelumnya dan berkata bahwa ada yang aneh dengan Buddha tembaga itu. Nenek Si berkata bahwa dia pernah memutuskan untuk menyingkirkan wanita Wu tetapi dihentikan oleh Buddha tembaga itu dan tidak berhasil. Nenek Si secara alami sangat kuat, tetapi dia tidak dapat menyingkirkan wanita Wu. Ini berarti bahwa ketika kekuatan Buddha tembaga sepenuhnya terbangun, itu akan sangat mengerikan. Dan sekarang, kekuatan Buddha tembaga itu bangkit sedikit demi sedikit. Sekalipun sebagiannya terbangun, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan Kinmu. Tepat pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Gelombang es dari hulu akhirnya mencapai oasis. Gunung es yang menjulang tinggi dengan ketinggian puluhan meter itu meluncur turun di bawah arus yang deras dan muncul tepat di depan oasis yang berada di belakang Kinmu. Kinmu segera diselimuti oleh bayangan itu, dan dia buru-buru menoleh ke belakang hanya untuk melihat banyak bongkahan es saling bergesekan saat mereka berguling ke atas menuju puncak gunung es sebelum berguling kembali ke bawah lagi ke sungai. Bongkahan es baru akan dikirim ke atas puncak gunung es lagi sebelum berguling ke bawah. Dengan gelombang es yang menghancurkan semua yang ada di jalurnya, mayat-mayat di atas es hancur berkeping-keping dan tidak dapat ditemukan lagi. Satu-satunya yang tersisa adalah gunung es yang bergelombang dan melaju kencang, menghancurkan semua yang ada dalam momentumnya. Patung Buddha tembaga itu juga tampaknya menyadari bahaya yang mengancam dan tidak lagi memedulikan Kinmu, sambil merentangkan tangannya untuk menghadapi gelombang es yang bergulung-gulung, mencoba mendorongnya kembali. Bang! Lingkungan di sekitar oasis membentuk lonceng emas besar dari sinar cahaya yang menyelimuti seluruh oasis. Banyak bongkahan es bertabrakan dengan lonceng emas dan menimbulkan suara benturan keras saat pecah akibat getaran. Setiap es yang mengapung yang bertabrakan dengan lonceng emas akan menyebabkan riak cahaya keemasan menyebar. Dari sudut pandang Kinmu, itu adalah pemandangan yang luar biasa dan megah. Setelah itu, gelombang es bertabrakan, menyebabkan suara seperti gemuruh guntur, memekakkan telinga. Di tengah kebisingan, lonceng emas juga bisa terdengar. Kekuatan alam terhadap seni suci Buddha dari Buddha tembaga mengguncang dunia. Bahkan oasis pun bergoyang karena getaran dan tampak seperti bisa tenggelam ke dalam air kapan saja. Pasang surut es terhalang oleh oasis dan lonceng emas, dan ini menyebabkannya tumbuh semakin tinggi. Pasang surut es di kedua sisi telah terus mengalir ke hilir melalui sisi oasis.
Hanya tempat yang terhalang oleh oasis yang telah mengumpulkan semakin banyak es yang mengapung. Secara bertahap, pasang surut es memiliki kecenderungan untuk mengalir di atas oasis. Berdetak, rantai itu bergetar saat terbang ke arah Kinmu. Buddha tembaga ini sebenarnya memiliki energi yang tersisa untuk mengendalikan rantai itu seperti ular roh yang mengejarnya tanpa henti. Pada saat yang sama, Buddha tembaga itu bergerak dan mengeluarkan suara nyaring dari logam yang saling beradu saat telapak tangannya terus-menerus memukul dinding lonceng emas untuk memperkuatnya. Rantai-rantai itu melingkari tubuhnya dan berterbangan terus-menerus seiring gerakannya saat menyerang Kinmu. Sementara itu, wanita Wu yang berwujud gadis kecil, Xian Qinger, terhuyung-huyung karena tarikan rantai dan tiba-tiba tersandung, menyebabkan wajahnya babak belur karena terseret dengan menyedihkan. Kinmu menginjak rantai itu dan segera merasakan bahwa kekuatan Buddha Agung itu telah berkurang banyak dan tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Dia mengambil kesempatan itu untuk memotong dan memutuskan rantai terakhir dengan suara berdenting keras sambil menggunakan pedang pelindung junior. Wanita Wu tertegun dan tidak dapat menahan rasa takjub dan gembira saat mengangkat tangannya untuk melihat dua lingkaran emas di pergelangan tangannya bersama dengan rantai yang putus. Ada juga lingkaran emas di sekitar pergelangan kakinya yang menyeret dua rantai putus. "Jangan melamun lagi, cepatlah bergerak," teriak Kinmu sambil terbang mendekat. Wanita Wu tertawa keras dan tubuhnya tiba-tiba membengkak dengan cepat. Kulit Xian Qinger pecah secara acak dan memperlihatkan tubuh aslinya yang ditutupi tulang. Dengan 100 kakinya menari-nari di tiup angin, ia berteriak, "Adik kecil, lompatlah ke tubuhku dan aku akan membawamu keluar dari sini." Kinmu mendarat di atas tubuhnya. Tubuh iblis besar ini ditutupi oleh pelindung tulang saat ia menerobos ke arah belakang oasis sambil menyeret lingkaran dan rantai emas. Kakinya bergerak sangat cepat dan segera terangkat ke udara. 100 kaki di bawah tubuhnya yang panjang bergerak serempak saat ia menerobos udara dan menyerang ke arah dinding lonceng emas. "Makhluk jahat, kau adalah pahala bagiku, dan kau masih berpikir untuk melarikan diri." Buddha tembaga itu berbalik dan tangan kuningannya mencengkeram kekosongan. Lingkaran emas dan rantai di tubuh wanita Wu bergetar dan mulai terbang mundur. Sementara itu, rantai di tubuh Buddha tembaga juga terbang sendiri seolah-olah ingin menyambung kembali dengan rantai yang putus. Darah wanita Wu membeku. Darahnya jatuh karena tarikan rantai di tubuhnya. Kekuatan yang berasal dari rantai di kakinya semakin kuat dan benar-benar menariknya mundur terus-menerus. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya yang 100 kaki, ia berusaha sekuat tenaga untuk merangkak maju tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak terseret mundur. Kinmu berencana menggunakan ki untuk memanipulasi pedangnya guna memotong lingkaran emas di anggota tubuh wanita Wu ketika tiba-tiba, seberkas cahaya yang sangat tajam melintas dan memecahkan lonceng emas itu sebelum melewati mata Buddha tembaga. Buddha tembaga itu melolong dan telapak tangannya mencengkeram bagian depan matanya. Wanita Wu tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan dan segera berlari. Dengan beberapa langkah, ia naik ke udara dan bergegas keluar dari area yang diselimuti oleh lonceng emas, menghilang di permukaan sungai. Di belakang mereka, Buddha tembaga terus-menerus melolong. Tiba-tiba lonceng emas itu hancur dan air pasang yang seperti gunung menghantam, mengubur oasis bersama dengan Buddha tembaga itu. Kuil kuno itu juga hancur dalam sekejap. Seluruh oasis itu rata dengan tanah. "Kamu dan aku selalu mengurus urusan kita sendiri." Buddha tembaga itu sangat marah. Namun sebelum ia dapat menyelesaikan kata-katanya, ia didorong ke dalam sungai oleh gelombang es bersama dengan oasis. Di udara, seberkas cahaya terang terbang dan bersembunyi di dalam rambut kepala desa. Kepala desa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan berjalan turun di udara, kembali ke desa lansia cacat. 30 mil ke hilir, Surging River berbelok di sini untuk mengitari gunung sehingga mengalir melewati jurang. Pasang surut es tertahan di sini dan lebih banyak es mulai terkumpul hingga seluruh jalur sungai tertutup. "Wanita Wu, berhenti." Wanita kelabang tulang putih setinggi 100 kaki itu membawa Kinmu ke langit dan meluncur maju seperti seekor naga dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah mendengar kata-kata Kinmu, ia mendarat di puncak kiri jurang dan tertawa dingin. "Mengapa aku harus mendengarkanmu, bajingan?" Kinmu melompat turun dari punggungnya, tampak bingung. "Aku telah menyelamatkanmu jadi tentu saja kau harus membantuku dengan menghancurkan bendungan es di sungai sebagai balasannya." Wanita Wu menggoyangkan tubuhnya dan berubah kembali menjadi Xian Qinger. Dengan anggota tubuhnya yang menyeret rantai, ia melompat-lompat di sekitar Kinmu beberapa kali dengan rantai yang bergerak. Kemudian, ia menjulurkan kepalanya dari punggung Kinmu dan terkekeh. "Aku harus membalas budimu karena kau telah menolongku. Apa kau sudah lupa betapa buruknya kau memperlakukanku sebelumnya? Aku hampir dibunuh oleh keledai tua botak itu. Tidak hanya itu, kau bahkan merampok semua harta yang telah kusembunyikan selama ini."
Aku seharusnya memakanmu sebagai gantinya. Kinmu tersenyum, tapi kamu tidak berani. Leher wanita Wu tiba-tiba tumbuh beberapa meter. Lehernya melilit Kinmu beberapa kali sebelum menatap lurus ke wajahnya dan mencibir, aku tidak berani. Sekarang kamu tidak punya keledai tua botak untuk membantumu, mengapa aku tidak berani? Saya tinggal di desa lansia cacat dan saya punya 9 orang tua, masing-masing dari mereka bisa dengan mudah membunuhmu. Kinmu tersenyum dan melanjutkan, tidak peduli bagaimana kau mengubah wajahmu atau seberapa jauh kau berlari, mereka dapat dengan mudah melacakmu, dengan mudah membunuhmu, dan dengan mudah membuatmu berharap tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Rasa dingin menjalar ke tulang belakang wanita Wu dan lehernya menyusut ke belakang, kembali menjadi gadis manis yang melompat-lompat sambil menggoyangkan lingkaran dan rantai emas di tangannya. Aku takut pada orang tuamu, tetapi aku tidak berkewajiban untuk membantumu. Keledai botak tua itu benar, sekarang setelah kau menyelamatkanku, aku akan melakukan kejahatan dan memakan orang. Mengapa aku harus membantumu menyelamatkan orang? Aku akan pergi sekarang. Ia berbalik dan pergi sambil menggetarkan rantainya. Kinmu tiba-tiba berkata, wanita Wu, seperti yang diajarkan agama Buddha, letakkan pisau jagal dan jadilah Buddha saat itu juga. Kalimat ini terlalu dangkal dan tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat sehingga sulit untuk benar-benar mempercayainya. Namun, jika Anda membantu saya menyelesaikan danau yang dibendung dan menyelamatkan banyak nyawa di hilir, itu akan menjadi pahala Anda yang jauh lebih besar daripada pahala yang pernah dilakukan Buddha itu. Wanita Wu menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang untuk mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Kinmu melanjutkan, membantuku menyelamatkan orang akan meningkatkan pahalamu 100 kali lebih tinggi daripada Buddha tembaga yang menahanmu. Jika kau bertemu dengannya lagi, apakah dia masih punya muka untuk menahanmu? Wanita Wu mencondongkan kepalanya ke satu sisi dan memikirkannya sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak, kau benar juga, aku akan membantumu. Hehe, keledai tua botak itu berpura-pura benar dengan menggunakan fakta bahwa aku telah memakan terlalu banyak orang untuk menahanku atas nama keadilan. Dia juga berkata bahwa dia akan menggunakan air sungai yang bergolak ini untuk menghapus dosa-dosaku. Aku telah mengatakan kepadanya bahwa aku hanya memakan orang karena aku lapar dan bukan karena mereka baik atau jahat. Aku hanya perlu makan seperti halnya kalian manusia yang perlu makan nasi, ayam, dan sayur saat kalian lapar. Ia melihat ke sungai yang dibendung di bawah dan melanjutkan, aku tidak punya perasaan dengan orang-orang yang kumakan jadi aku hanya memperlakukan mereka sebagai makanan. Kau tidak punya perasaan dengan sayur dan nasi, itulah sebabnya kau memakannya. Si botak berkata aku punya penalaran yang salah dan menekanku. Dia melakukannya dengan baik jadi aku memutuskan untuk memakan orang-orang di kuilnya dan tidak membiarkannya memiliki pahala. Namun, jika pahalaku lebih tinggi darinya, aku akan melihat apakah dia masih punya muka untuk menekanku. Ada terlalu banyak es di sungai, jika senjata rohku masih ada, aku bisa menembus es. Namun, semua senjata rohku disita oleh si botak. Kinmu mengendalikan pedang pelindung junior dan menggunakan ki untuk memanipulasi pedang guna menebas gelombang es yang menghalangi jurang di bawah. Wanita Wu, bantu aku. Pedang yang memotong rantai. Mata wanita Wu berbinar dan memperlihatkan wujud aslinya. Dengan 100 kakinya bergerak bersama, ia melompat menuruni tebing. Kinmu melompat turun dan mendarat di punggungnya. Kelabang tulang putih 100 kaki itu kemudian terbang di udara dan membawa Kinmu ke blokade yang dibuat dari gelombang es. Membelah. Kinmu berteriak saat pedang pelindung junior menebas gelombang es. Pada saat yang sama, wanita Wu mengembuskan napas dan energi vital iblis yang menakutkan mengalir keluar dan menyerbu dengan panik ke dalam pedang pelindung junior. Pedang pelindung junior ini tiba-tiba melebar hingga sepanjang 300 yard dan menebas gelombang es. Pasang surut es semakin tinggi dan tinggi karena es yang mengapung terus-menerus dikirim ke blokade beku. Jika terus menumpuk seperti ini, itu pasti akan menjadi malapetaka bagi kehidupan di kedua tepi sungai Surging. Pedang pelindung junior menebas udara dan di tempat bilah pedang itu lewat, 2 dinding udara dapat terlihat dengan mata telanjang. Pedang sepanjang 300 yard itu kemudian mendarat di bendungan es, menebas hingga tembus seperti tahu. Ini buruk, ekspresi wanita Wu berubah drastis dan hendak terbang, tetapi sudah terlambat. Bendungan es itu langsung runtuh karena tekanan air sungai yang bergolak, menyebabkan banyak es yang pecah terbang langsung ke arah mereka setelah terjepit oleh tekanan air. Dilihat dari penampakannya, jelas itu adalah bencana tenggelam. Sebelum bendungan es menghantam mereka, badai telah menekan mereka untuk jatuh dari langit. Cici, banyak pecahan es beterbangan ke segala arah. Wajah Kinmu tiba-tiba merasakan gelombang rasa sakit saat salah satu pecahan es menyerempet wajahnya. Ki vitalnya padat dan memiliki pertahanan yang sangat kuat.
Dia tidak dapat terluka oleh pukulan kera yang mengamuk itu, tetapi pecahan es itu sangat cepat sehingga dapat melukainya. Dari situ, orang dapat membayangkan betapa berbahayanya jika bendungan es itu jatuh menimpa mereka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Wanita Wu menggendongnya dan berlari saat pecahan-pecahan es dari berbagai ukuran terbang melewati mereka bersama dengan gelombang yang bergulung-gulung. Setelah itu, badai bersama dengan pecahan-pecahan es dan gelombang besar menghantam tubuh mereka, membuat monster dan manusia itu terbang. Buk-buk, dua suara keras terdengar dari tebing di seberang saat Qin Mu dan wanita Wu menghantam tebing dan membenamkan diri di dinding. Salah satu dari mereka tergeletak dalam bentuk X, sementara yang lain dalam serangkaian bentuk H. Kemudian, terdengar suara pedang yang melengking. Ketika Qin Mu mendengar suara ini, dia tahu ada sesuatu yang salah karena suara pedang itu langsung mengarah padanya. Dia segera membuka kakinya dan mendengar suara berdenting saat pedang pelindung junior hampir menusuk pahanya. Fiu, Qin Mu menghela napas lega, sekarang kakinya telah membentuk huruf A karena pedang pelindung junior hanya berjarak 5 inci dari tubuhnya. Di sampingnya, iblis besar itu tertawa terbahak-bahak. Qin Mu tidak dapat menahan tawanya. Tawa iblis dan manusia itu semakin keras dan menggema di seluruh jurang. Di bawah mereka, air sungai melonjak dan krisis diselesaikan oleh duo aneh ini. Tidak lama kemudian, Qin Mu dan wanita Wu, yang telah berubah menjadi Xian Linger duduk di tebing sambil meletakkan tangan mereka ke belakang sambil menatap langit biru dan awan putih. Mereka merasakan ketenangan di hati mereka. Siapakah Buddha tembaga itu? Tanya Qin Mu. Dia dari biara petir kecil, jenis berbeda yang telah mencapai pencerahan, iblis sepertiku. Wanita Wu melihat lingkaran emas di kakinya, dikatakan bahwa kepala biara-biara petir kecil telah memuja agama Buddha dan menjadi murid biara petir besar. Namun, dia memberontak dan meninggalkan biara petir besar untuk mendirikan biara petir kecil, dan menganugerahkan gelar rulai kecil pada dirinya sendiri. Saya mendengar bahwa dia dipaksa masuk ke reruntuhan besar oleh rulai dari biara petir besar sehingga biara petir kecil juga pindah ke reruntuhan besar. Generasi penerus yang bertanggung jawab atas biara petir kecil semuanya adalah iblis seperti saya, tetapi mereka menyebut diri mereka rulai kecil. Orang yang telah menekan saya di kuil kuno adalah rulai kecil generasi ini. Sekarang setelah Anda memotong rantainya dan membebaskan saya, hehe, Anda sudah punya nyali. Biara Tundercelap kecil, rulai kecil, Qin Mu terdiam, biara petir kecil ada di reruntuhan besar. Tentu saja. Biksu iblis jarang terlihat. Biksu biara petir kecil sangat picik dan pasti akan membalas dendam, apalagi rulai kecil mereka. Wanita Wu mencibir, dengan temperamen si tua botak, dia pasti akan membalas dendam padamu. Tiba-tiba, terdengar teriakan marah, sebagai manusia, kau malah bersekutu dengan iblis. Hari ini, kita sebagai guru dan murid harus menaklukkan iblis. Qin Mu menoleh dan melihat beberapa penganut Tao berjalan mendekat. Ada pemuda dan pemudi bersama seorang tetua. Tetua Tao itu tampak tegar dan penuh semangat sementara pemuda dan pemudi itu menunjukkan ekspresi gembira. Jelas mereka adalah praktisi kuat yang datang ke reruntuhan besar dari dunia luar untuk mendapatkan pengalaman. Rekan pendeta Tao, iblis ini dan saya baru saja menyelesaikan krisis dan menghancurkan danau bendungan ini untuk menyelamatkan banyak nyawa di hilir. Qin Mu berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, iblis ini telah menyelamatkan banyak nyawa dan tidak. Diamlah, orang-orang terlantar. Tetua Tao itu berteriak dengan tegas dalam pengabdiannya pada kebenaran yang membangkitkan rasa hormat, kau pantas mati lebih karena bersekongkol dengan iblis dan membantu penjahat melakukan kejahatan. Hari ini kami akan menyingkirkan kalian berdua. Murid-muridku, siapkan formasi dan taklukkan iblis-iblis itu. Aku lapar. Gadis kecil di samping Qin Mu menjilati bibir merahnya dan memberitahunya. Beberapa orang lebih buruk dari setan. Dengan rasa ketertarikannya yang memudar, Qin Mu melompat dari tebing dan masuk ke sungai di bawahnya. Suaranya terdengar, wanita Wu, dengan ini aku melepaskanmu, kamu bebas. Mendarat di sungai, ia menginjak ombak. Jeritan terdengar dari atas jurang saat wanita Wu menampakkan wujud aslinya dan mulai membantainya. Setelah beberapa saat, iblis itu telah memenuhi perutnya dan berlari ke langit, merayap ke awan sebelum menghilang. Anak gembala sapi, jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Awan iblis itu mengejar Qin Mu dan suara wanita Wu keluar darinya sebelum menghilang di kejauhan. Sungai musim semi berangsur-angsur menghangat. Sudah lebih dari 10 hari sejak Qin Mu menghancurkan bendungan es dengan wanita Wu. Pohon-pohon willow di tepi sungai telah mendapatkan kembali keteduhannya bersama dengan kicauan burung dan bunga-bunga harum sementara pasang surut es telah surut. Di tengah sungai, langkah Qin Mu tiba-tiba terhenti, namun dia tidak tenggelam ke dalam sungai dan tetap berdiri di permukaan air.
Riak-riak air menyebar dengan indah di bawah kakinya. Dia menggunakan ki vital kura-kura hitam untuk mengendalikan kondisi air sehingga dia dapat tetap berdiri di atas air seolah-olah itu adalah tanah datar. Dia telah menguasai teknik pengendalian air menggunakan ki vital kura-kura hitam dengan lancar. Suara pedang yang berterbangan di udara menembus langit. Kinmu mencoba menggunakan jari-jarinya untuk mengendalikan pedang pelindung junior, membuatnya menjentikannya ke atas, mengolesinya secara horizontal, dan menebasnya ke bawah. Pedang itu bergerak mengikuti tubuhnya dan melakukan semua gerakan paling dasar. Dia telah mempelajari teknik-teknik dasar permainan pedang dari kepala desa beberapa hari ini. Selain menusuk, dia juga mempelajari teknik-teknik seperti hack, curve, pari, wave, poke, jab, cut, dan snare. Akan tetapi, kepala desa tidak mengajarinya keterampilan pedang apapun dan hanya menyuruhnya berlatih gerakan paling dasar hari demi hari. Sementara itu di tepi sungai, si buta berdiri tak bergerak dengan tongkatnya, seperti patung. Bahkan sejak Kinmu mengucapkan selamat tinggal kepada wanita Wu, dia kembali ke desa untuk memberitahu penduduk desa tentang bagaimana dia membebaskan wanita Wu. Ketika dia tiba di bagian biara petir kecil, Matua dan yang lainnya melarangnya meninggalkan desa. Bahkan jika dia harus meninggalkan desa, dia harus ditemani seseorang. Di sungai, suara angin semakin keras. Setiap kali Kinmu melepaskan pedangnya, angin dan ombak akan muncul. Apa yang diajarkan kepala desa kepadanya adalah gerakan pedang yang paling dasar, tetapi semuanya meledak dengan kekuatan yang luar biasa di tangannya. Dengan setiap latihan, angin dan ombak di sungai akan semakin membesar dan semakin kuat. Dengan sekali tusukan pedangnya, permukaan sungai akan terbelah sepanjang 30 meter dan sedalam 3 meter, menyebabkan semua ikan besar dan binatang sungai menjauh. Dengan sekali sentakan, air sungai itu melonjak ke langit dan jatuh dengan deras. Kemudian dia menerjang dengan gerakan melengkung dan air sungai itu berubah menjadi seekor naga air yang melesat maju. Meskipun itu mungkin gerakan paling sederhana yang memerlukan penggunaan ki untuk memanipulasi pedang, kekuatannya tetap luar biasa kuat di tangannya. Dia telah mempelajari gerakan-gerakan dasar ini selama lebih dari 2 tahun dan sudah hafal betul gerakan-gerakan itu. Namun, kepala desa masih belum mengajarkan gerakan yang lengkap. Tiba-tiba telinga Blind berkedut dan dia berteriak, "Muer, saatnya berhenti, ada kapal datang." Kinmu memasukkan kembali pedang pelindung junior ke dalam kantung pedang di punggungnya dan mengangkat kepalanya. Ia melihat sebuah kapal berlayar turun dan tertegun sejenak, karena kapal inilah yang sedang menyusun peta topografi Sungai Surging. Sekarang setelah kapal berlayar kembali dari hulu, mereka pasti telah selesai merancang jalur perairan Sungai Surging. Sambil membuka langkahnya, dia menghindari jalur yang dilalui kapal itu. Mengalir bersama sungai, kecepatan kapal itu sangat cepat dan segera mencapai di depan mereka. Sebuah seruan kekaguman datang dari kapal, berdiri di sungai tanpa bergerak, sungguh keterampilan yang hebat dan ki vital yang padat. Kinmu menoleh ke arah sumber suara itu dan melihat Jenderal Qin berdiri di ujung kapal sambil menatapnya bersama pemuda yang membawa bayi gendut yang memegang kipas lipat. Es misterius dari Istana Naga. Hati Kinmu menjadi dingin saat melihat bongkahan es misterius yang besar. Di dalam bongkahan es misterius itu, ada manik-manik naga yang tergantung tinggi bersama dengan tangan yang memegangnya. Dia hanya bisa melihat benda-benda itu karena benda-benda lain di bawah bongkahan es itu terhalang oleh sisi kapal. Namun, meski hanya itu, dia tahu dari mana es misterius itu berasal, begitu pula tangan itu. Jelaslah bahwa ketika sang jenderal dan anak buahnya sedang menyusun peta topografi Sungai Surging, mereka telah menemukan istana naga di bawah sungai. Ketika mereka mencari jalan ke sana, mereka pasti telah menemukan Gulinuan dan naga muda yang disegel oleh manik-manik naga. Pada saat ini, naga muda itu seharusnya masih berada di dalam es misterius. Jenderal ini belum membunuh jiwa induk naga dan kemungkinan besar telah menyimpan jiwa induk naga untuk mencegah es misterius mencair. Sasaran mereka adalah naga muda di dalam es. Jika es misterius itu mencair, naga muda itu akan mati. Dia pasti bermaksud membawa es misterius itu kembali ke Kekaisaran Perdamaian Abadi dan mengundang para ahli untuk menyembuhkan naga muda itu, oleh karena itu dia belum menyelamatkan Gulinuan. Itulah pemuda yang berada di puncak bersama kera iblis. Pemuda gendut itu berkata dengan heran, "Aku tidak menyangka ki vitalnya begitu padat, bahkan lebih kuat dari milikku." Tiba-tiba, suara Gulinuan terdengar dari dalam es, "Aku bisa merasakan pedang pelindung juniorku." Jenderal Qin Fei Yue, hentikan kapalnya, pedang pelindung juniorku sudah dekat, bajingan yang menipuku sudah dekat. Kapal itu berhenti dan tatapan Jenderal Qin tertuju pada Kinmu, "Kaulah yang mencuri pedang pelindung junior dari pelindung junior putra mahkota." Kinmu menjawab, "Dia ingin memakanku jadi aku mencuri pedangnya."
Karena kau berhasil membawanya keluar dari Istana Naga, bisakah kau mengeluarkan sarungnya untukku juga? Itu hanya akan menjadi satu set lengkap dengan sarungnya. Tatapan mata Qin Fei Yue berkedip, untukmu. Ini adalah pedang keluarga kekaisaran, tidak mungkin memberikannya kepadamu, tolong kembalikan pedang pelindung junior kepada keluarga kekaisaran. Qin Mu menggelengkan kepalanya dengan bingung, mengapa aku harus mengembalikannya ketika aku menipunya dengan kemampuanku sendiri. Pemuda gendut itu, yang juga disebut Tuan Muda Ketujuh, tertawa terbahak-bahak, apa yang dikatakan pemuda ini sungguh menarik. Qin Fei Yue mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, berbohong kepada pejabat keluarga kekaisaran dan merencanakan untuk mendapatkan harta karun pejabat keluarga kekaisaran, tahukah kamu seberapa berat kejahatanmu? Tidak ada keluarga kekaisaran di reruntuhan besar. Qin Mu bertanya dengan bingung, di tempat tanpa hukum seperti ini, siapa yang bisa menghukumku? Jika kau tidak takut seperti ini, sepertinya kau punya seseorang yang bisa diandalkan. Qin Fei Yue menatap ke arah pantai dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia kemudian bertanya dengan sungguh-sungguh, Junior Qin Fei Yue, murid dari Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, Jenderal tingkat 4 atas kesetiaan dan bela diri, Kekaisaran Perdamaian Abadi. Bolehkah saya tahu bagaimana cara menyapa senior yang ada di pantai? Si buta menyandarkan dirinya pada tongkat bambunya dan terkekeh, hanya seorang buta, apalagi yang bisa kau panggil aku? Hanya seorang tua cacat. Ekspresi Qin Fei Yue berubah saat dia melihat sekeliling dan melihat desa lansia cacat di sudut matanya. Dia kemudian tersenyum, 3 tahun lalu, Mu Beifeng, Kepala Prefektur 5 Tunas Kekaisaran Perdamaian Abadi kita memimpin banyak ahli sekte pedang Sungai Li ke reruntuhan besar untuk membalas dendam. Kemudian, ada orang yang menemukan mayat mereka di hilir. Saya secara pribadi telah memeriksa mayat Mu Beifeng dan yang lainnya, mereka ditikam sampai mati oleh tombak tetapi orang yang menikam mereka tidak menggunakan tombak dan malah menggunakan tongkat bambu. Senior, apakah Anda juga menggunakan tongkat bambu? Dengan tongkat bambu di tangan Blind, dia tersenyum lebar, apalagi yang bisa digunakan orang buta kalau bukan tongkat bambu. Tongkat ini digunakan untuk navigasi kalau aku menendang batu saat aku tidak bisa melihat dengan jelas. Qin Fei Yue mendengar hal-hal yang tersirat secara tidak langsung dari apa yang dikatakan Blind dan menegaskan dugaannya. Dia kemudian mencibir, senior, Mu Beifeng seharusnya mati di dekat sini, benarkan? Apakah senior melihat sesuatu saat itu? Si buta menjawab dengan muram, apa yang bisa kulihat saat aku buta? Jenderal, kau pasti bercanda. Aku pernah mendengar nama Mu Beifeng sebelumnya, dia benar-benar mati di tangan jahat. Ini menyakitkan hatiku, sementara monyet-monyet menangis tanpa henti dari satu sisi sungai ke sisi lainnya, meninggalkan orang-orang hebat dari generasi berikutnya untuk berduka atas mereka. Betapa memilukan, betapa menyedihkan. Dia mengangkat tongkat bambunya dan mengetuk permukaan sungai dengan lembut. Ombak menerjang permukaan sungai besar itu, menyebabkan seluruh sungai tiba-tiba bergetar hebat beberapa kali. Ombak di kedua sisi sungai membumbung tinggi hingga 30 meter dan membelah langit. Bahkan kapal pun bergoyang tak menentu, menyebabkan banyak prajurit di dalamnya kehilangan pijakan. Di bawah sungai itu, airnya terbelah menjadi 2 bagian dan menampakkan tulang belakang raksasa dari seekor binatang raksasa yang berwarna hijau kehitaman dan tampak seperti sebuah pulau kecil di tengah sungai. Sungai yang bergelombang bergetar, mengguncang binatang raksasa ini keluar dari air dan ke udara sebelum menjatuhkannya kembali ke dalam air. Qin Mu segera melihat bahwa binatang raksasa ini sedang dirantai. Ujung rantai lainnya diikatkan ke kapal, yang menjelaskan mengapa kapal bisa bergerak begitu cepat. Itu adalah usaha dari binatang raksasa itu. Yang aneh adalah setiap bagian sungai bergetar hebat dan hanya permukaan sungai di bawah kaki Qin Mu yang tetap tenang. Tuan Muda Ketujuh segera berpegangan pada sisi kapal untuk berjaga-jaga jika ia mungkin akan jatuh ke sungai. Namun, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, senior tua, seharusnya begitu, betapa menyedihkannya ia harus mati sebelum memperoleh kemenangan, meninggalkan orang-orang hebat dari generasi berikutnya untuk berduka atas dirinya. Kau salah. Qin Mu tidak dapat menahan diri untuk menjawab, Tuan Muda ini, maksudnya adalah jika kalian semua mati di sini, akan sangat menyedihkan bahwa dia harus mati sebelum dia memperoleh kemenangan, sedangkan karena kalian semua masih hidup dan hanya tahu bagaimana membuat keributan, kalian semua jelas akan menjadi monyet yang menangis tanpa henti dari satu sisi sungai ke sisi lainnya. Jika kalian masih bersikeras untuk mencari kebenaran, kalian harus mati di sini. Kakek buta sebenarnya sangat bijaksana. Wajah Blind penuh dengan kebanggaan dan terkekeh, Muir tetaplah orang yang paling mengenalku. Jika dia si cacat atau tuli, bajingan-bajingan itu pasti akan mengejekku karena bersikap sembrono. Sudut mata Qin Fei Yue berkedut.
Kekuatan orang buta itu lebih kuat dari yang diharapkannya. Beruntung orang buta itu hanya mengetuk sungai yang bergelombang. Jika dia mengetuk, seluruh sungai yang bergelombang mungkin akan terkibas olehnya. Di dalam es misterius itu, Gulinuan menutup mulutnya rapat-rapat. Jelas ia telah menduga kekuatan Blind hanya dari cara ia mengetuk sungai. Ia tahu Blind tidak bisa dianggap enteng dan jika ia bersikeras menginginkan pedang itu, ia mungkin akan mati di sini. Kita tinggalkan pedang pelindung junior di sini dulu, ayo kita berangkat. Berlayar, Qin Fei Yue memberikan perintah dan seorang prajurit segera mengeluarkan terompet dan meniupnya. Suara yang keluar dari terompet itu sangat dalam dan ketika binatang raksasa di bawah air mendengar suara terompet itu, ia mulai menimbulkan gelombang. Air sungai besar itu tiba-tiba terangkat seperti gunung air yang lebih tinggi dari permukaan sungai lainnya, saat ia terseret di sepanjang kapal dan mengalir deras ke hilir. Jenderal Qin, bukankah kau mencoba bertanya kepada orang buta itu siapa yang telah membunuh Mu Beifeng? Mengapa kau pergi sebelum mendapat jawaban? Tuan muda ketujuh menjulurkan kepalanya dari para dayang istana yang mengelilinginya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan muda, saya sudah mendapatkan jawabannya. Jenderal Qin mencibir, Mu Beifeng tewas di tangan orang buta tadi. Dewa tombak yang agung telah berubah menjadi orang buta dan bersembunyi di desa kecil ini. Makhluk mengerikan apa lagi yang bersembunyi bersamanya. Aku tidak sanggup menghadapi desa kecil ini, jadi aku hanya bisa meminta bantuan. Baju sirah di tubuhnya bergetar dan cahaya di matanya seperti benturan tombak dan bilah pedang. Di bawah seluruh langit, setiap tempat adalah tanah milik penguasa, di perbatasan tanah, setiap individu adalah menteri penguasa. Reruntuhan besar ini juga merupakan tanah keluarga kekaisaran dan bukan tanah yang tidak memiliki hukum. Mu Beifeng adalah pejabat keluarga kekaisaran jadi bagaimana dia bisa mati di tangan orang-orang liar. Desa ini harus dihancurkan dan dimusnahkan untuk menunjukkan kekuatan kekaisaran kita dan kekuatan guru kekaisaran kita. Biarkan kekaguman kaisar kita turun ke reruntuhan besar. Sungguh mengesankan. Tiba-tiba terdengar suara yang membuat bulu kuduk Jenderal Qin merinding. Dia menoleh ke belakang dengan susah payah dan melihat seorang pria lumpuh tanpa disadari muncul di belakangnya dan bersandar di sisi kapal sambil tersenyum. Mata Qin Fei Yue berkedut sejenak dan sosok si cacat menghilang dan kini membelakanginya. Dia sama sekali tidak dapat melihat bagaimana si lumpuh itu menghilang dan muncul kembali di belakangnya. Dahi Qin Fei Yue dipenuhi keringat. Telapak tangannya sudah berada di gagang pedangnya, tetapi dia bahkan tidak berani bergerak sama sekali. Apakah guru kekaisaran tahu ambisi besarmu? Si cacat membungkuk dan melihat peta topografi sungai Surging di kapal dan tertawa. Apakah pengajar kekaisaran berencana untuk memindahkan pasukannya ke reruntuhan besar dengan membuatmu datang untuk menyusun peta topografi sungai Surging? Keke, naga kecil ini sangat menyedihkan. Gulinuan, ada apa dengan wajah bau itu? Aku akan mengambil sarung pedangmu. Spandukmu juga tidak buruk, aku akan mengambil ini juga, adik laki-laki ini. Batu giokmu cukup bagus dan begitu juga kipas ini, bah. Kamu benar-benar seorang gadis. Sungguh sial. Qin Fei Yue tiba-tiba melihat celah kecil dan berbalik sambil menghunus pedangnya dengan cepat namun pria lumpuh di belakangnya telah menghilang. Suara tawa orang lumpuh itu terdengar dari jarak beberapa mil, kembalilah dan beritahu guru kerajaan untuk menjaga kakiku tetap aman dan jangan sampai hilang. Aku akan kembali sendiri untuk mengambilnya. Sial, stempel resmi tingkat 4-ku. Ekspresi Qin Fei Yue berubah drastis saat dia segera mencari pinggangnya. Stempel resmi tingkat 4 itu hilang, menyebabkan keringat dingin membasahi dahinya. Kehilangan stempel resmi adalah hal yang besar. Namun, karena dia adalah murid Imperial Preceptor, dia masih bisa merahasiakannya. Yang membuatnya lebih takut adalah dia tidak menyadari ketika orang lumpuh itu mencuri stempel resminya. Bagaimana jika orang lumpuh itu tidak mencuri stempel resminya dan malah menusuk jantungnya dari belakang? Dia menggigil tak terkendali memikirkan hal itu. Wajah tuan muda ketujuh memerah karena malu sambil memeluk dadanya sendiri dan memerintahkan banyak dayang istana untuk mengelilinginya agar tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya. Ketika si kelumpuhan mencopet beberapa harta karun dari dia baru menyadari bahwa dia adalah seorang wanita ketika dia mencuri pakaian kewanitaannya. Si cacat menganggap menyentuh wanita adalah hal tabu saat ia mencuri. Itulah sebabnya ada celah. Dan mengapa Qin Fei Yue memiliki kesempatan untuk menyerangnya, memberinya satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Pria lumpuh ini adalah dewa pencuri yang menyelinap ke istana kekaisaran untuk mencuri cakram kaisar, pencuri-pencuri surga. Qin Fei Yue menahan keterkejutan di hatinya. Melihat bahwa tuan muda ketujuh baik-baik saja, dia menghela napas lega, tuan muda pasti terkejut. Karena ketidakmampuan saya,
Gulinuan yang berada di dalam es misterius itu bahkan lebih terkejut lagi. Pria lumpuh itu benar-benar berhasil mencuri sarung pedang pelindung junior dari tubuhnya. Bukan hanya itu saja, spanduk hitam di tangannya yang lain juga dicuri oleh orang lumpuh itu. Karena tersegel dalam es misterius, dia tahu betapa keras dan dinginnya es misterius itu. Bahkan seorang ahli hebat seperti dia pun membeku dan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Ketika Kinmu menipunya untuk mendapatkan pedangnya, dia juga menghabiskan semua ki vitalnya hanya untuk mengeluarkan pedang pelindung junior dari es misterius itu. Namun, pria lumpuh ini mengabaikan es misterius itu dan menyentuhnya dengan lembut. Seperti tangan hantu yang dengan mudah menyapu spanduk hitam dan sarung pedangnya. Tuan Gu, orang lumpuh ini pernah masuk ke istana kekaisaran di masa lalu dan memasuki perbendaharaan kekaisaran di hadapan banyak praktisi kuat. Ada banyak sekali jebakan di perbendaharaan kekaisaran, tetapi semuanya tidak berguna. Dia tetap berhasil mencuri cakram kaisar dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Qin Fei Yue berkata, untungnya, guru kekaisaran mencegatnya dan berhasil memotong salah satu kaki dewanya. Meski begitu, guru kekaisaran tidak dapat menghentikannya pergi dengan cakram kaisar. Dia akhirnya menghilang tanpa jejak. Gu Linuan tercengang. Setelah beberapa saat barulah ia bertanya, dengan kehilangan satu kaki, ia masih bisa menghilang tanpa jejak. Apakah ini terjadi karena kakinya yang suci atau tangannya yang suci? Tiba-tiba, teriakan seekor binatang raksasa bergema dari bagian depan kapal. Qin Fei Yue tercengang dan segera berlari ke bagian depan kapal. Pupil matanya mengecil tak terkendali saat ia melihat jaring laba-laba didirikan di bagian depan kapal, mengunci beberapa mil sungai di tempatnya. Binatang raksasa yang menarik kapal itu telah bertabrakan dengan jaring laba-laba dan tidak dapat melepaskan diri tidak peduli seberapa keras ia berjuang. Sungai itu kemudian terbelah dan seekor laba-laba besar perlahan merangkak keluar dari bawah sungai, menyeret binatang raksasa itu ke jaring laba-laba. Ia kemudian memuntahkan jaring terus-menerus sebelum menancapkan giginya ke tubuh binatang raksasa itu. Bahkan ketika banyak prajurit menggunakan ki untuk memanipulasi pedang dan memanggil seni ilahi, mereka tidak mampu memaksa laba-laba raksasa itu mundur. Bahkan jaring laba-laba itu tidak dapat ditebang. Tak lama kemudian, binatang raksasa itu menyusut dan hanya tersisa lapisan kulit saja. Tubuh Qin Fei Yue bergetar, bahkan tangan yang memegang pedang harta karun itu pun bergetar. Dia ingin menebas laba-laba raksasa itu hingga mati, tetapi dia tidak berani bergerak. Dia melihat seorang apoteker berpakaian hijau sambil membawa keranjang tanaman obat di tepi pantai. Dia tampak sangat biasa tetapi wajahnya telah berubah tak dapat dikenali dan tampak sangat menyeramkan. Apoteker melambaikan tangannya dan laba-laba raksasa di sungai itu mulai menelusuri kembali jaringnya. Ia kemudian mengikuti seutas benang dan merangkak kembali ke apoteker sambil mengecil. Ia kemudian menjadi titik kecil yang menggali ke dalam keranjang ramuan apoteker. Tanpa terhalang jaring laba-laba, kapal mulai mengapung ke hilir lagi. Qin Fei Yue kemudian samar-samar mendengar suara di samping telinganya, beritahu guru kekaisaran untuk membuang pikiran yang tidak pantas tentang menyentuh reruntuhan besar. Berhati-hatilah untuk tidak memprovokasi kami para lansia yang cacat. Dikelilingi oleh es misterius, suara Gulinuan bergetar, itu Raja Racun. Qin Fei Yue juga menahan debaran jantungnya dan menenangkan diri. Semua prajurit, dengarkan perintahku, angkat dayung dan kembali ke kedamaian abadi. Setelah berlayar sejauh 1 mil ke depan, seorang prajurit tiba-tiba berteriak dengan suara gemetar, Jenderal Qin, ada seorang pria di sungai. Qin Fei Yue menggertakkan giginya, wajahnya berubah menjadi hitam pekat, iblis mana yang berani menghalangi kapalku? Apakah mereka benar-benar mengira aku mudah diganggu? Pukul saja dia sampai mati. Di tengah kalimatnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa lelaki di sungai itu hanya memiliki tubuh bagian atas. Tidak diketahui siapa yang telah memotong bagian bawah tubuhnya. Pria aneh itu menghunus 2 pisau besar dan aneh saat dia berdiri diam di atas karang. Tiba-tiba, cahaya pisau itu membelah langit dan mengguncang dunia. Qin Fei Yue mendongak dan melihat awan-awan terbelah oleh tekanan pisau itu. Cahaya pisau mendarat dan menebas ke arah kapal. Suara mendesing. Air sungai Surging terbagi 2, menjadi 2 sungai dengan 1 tebasan. Harta karun ilahi 7 bintang, bangunlah. Qin Fei Yue meraung marah. Harta karun ilahi di tubuhnya terbuka satu persatu, menyebabkan ki vitalnya yang menakutkan meledak menjadi 2 naga besar di sisi kapal, menggerakkannya secara horizontal sejauh 300 meter. Cahaya pisau itu menyerempet sisi badan kapal. Ia terus membelah sungai dan baru menutupnya kembali setelah mencapai bagian belakang lelaki aneh di sungai itu. Hehe, tidak seru melawan murid Imperial Preceptor. Yang menarik hanya melawan Imperial Preceptor.
Lelaki aneh di atas karang itu menyarungkan pisaunya dan dengan kedua tangannya di sangga karang, ia mengerahkan tenaga dan melompat ke langit, lenyap tanpa jejak. Qin Fei Yue menahan kakinya agar tidak gemetar dan berteriak, "Stabilkan kapalnya, stabilkan." Suaranya bergetar dan bahkan dia tidak dapat mendengar dirinya sendiri dengan jelas. Dia hanya dapat duduk terlebih dahulu untuk menenangkan diri. Namun, pikirannya sedang kacau. Gu Linhuan bahkan lebih ketakutan daripada dia karena suaranya bergetar, pisau surga. Itu adalah pisau surga yang pernah mengangkat pisaunya ke surga dan mati di tangan dewa, dia sebenarnya masih hidup. Ekspresi Qin Fei Yue tidak bisa tetap tenang, mengapa begitu banyak iblis tua berkumpul di desa kecil yang biasa-biasa saja di reruntuhan besar. Dewa tombak, pisau surga, dewa pencuri, raja racun. Selain orang-orang itu, makhluk menakutkan apa lagi yang masih tersisa di desa. Dia melihat peta topografi reruntuhan besar. Kemudian, dia menghela napas lega karena peta yang telah dia buat dengan susah payah masih ada di kapal. Orang-orang jahat itu tidak menghancurkan peta topografi Sungai Surging. Itu tidak benar. Tiba-tiba dia tersadar. Orang-orang jahat ini tidak menghancurkan peta topografi Surging River bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena mereka tidak menganggapnya layak untuk dihancurkan. Monster-monster tua ini percaya bahwa bahkan jika dia mengambil peta topografi ini, guru kekaisaran tidak akan berani memasuki reruntuhan besar. "Mengapa mereka tidak membunuh kita?" tanya tuan muda ketujuh yang berpakaian seperti anak laki-laki. "Mereka tidak menganggap kami layak dibunuh." Qin Fei Yue menjawab dengan ketus, "Mereka tidak menganggap kami layak dibunuh karena kemampuan kami terlalu lemah." Hatinya masam. Sebagai murid Imperial Preceptor, dia selalu memandang dirinya tinggi. Reputasinya juga sangat tinggi di antara semua lapisan masyarakat. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu begitu banyak makhluk kuat hanya setelah satu perjalanan ke reruntuhan besar. Kesombongan yang dimilikinya sebelumnya menghilang tanpa jejak. Ketika pertama kali bertemu Blind, dia masih memiliki sedikit kesombongan. Meskipun dikejutkan oleh Blind, dia masih memiliki karakter yang tinggi hati dan pantang menyerah. Namun, saat dia terus bertemu dengan si cacat yang sulit ditangkap, si apoteker yang jahat, si jagal yang buas, karakternya yang tinggi hati dan pantang menyerah itu hancur menjadi ketiadaan akibat kejutan yang diterimanya. Hanya rasa takut yang tersisa di hatinya. Tidak ada yang bisa menghentikan Imperial Preceptor. Tidak ada yang bisa menakuti Imperial Preceptor. Qin Fei Yue memikirkan gurunya, guru kekaisaran perdamaian abadi, dan kegelisahannya pun mereda. Tatapannya mengeras saat dia bergumam, jika orang-orang tua di reruntuhan besar ingin menjadi belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang, mereka hanya akan mati dengan mengerikan. Kapal terus berlayar ke hilir saat Qin Fei Yue tiba-tiba tercengang oleh apa yang ada di hadapannya. Awalnya ada sebuah oasis di sini dan sebuah kuil kuno di oasis tersebut. Namun seluruh oasis telah lenyap tanpa jejak. Awalnya dia mengira ada yang aneh dengan kuil kuno itu, tetapi dia tidak jadi memeriksanya. Namun, dia menandainya di peta. Dia tidak pernah menyangka bahwa saat dia kembali, kuil itu sudah tidak ada lagi. Mata terbangun. Qin Fei Yue berteriak pelan dan cahaya keluar dari matanya. Menatap ke dalam air, dia tercengang. Oasis itu masih ada di sana tetapi telah diratakan oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Sekarang kuil kuno itu telah tenggelam ke dalam air. Reruntuhan besar. Ia menenangkan diri dan memerintahkan para prajurit untuk membangkitkan ki vital mereka untuk mendayung kapal, meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Tidak lama setelah mereka berlayar, sungai itu terbelah dan sebuah patung Buddha tembaga muncul dari bawah sungai dengan rantai yang masih melilitnya. Meskipun patung Buddha tembaga itu sangat berat, patung itu tampak tidak berbobot karena kakinya berdiri di permukaan air. Monster-monster tua di desa lansia cacat sebenarnya sekuat ini. Mereka tidak akan mudah ditangani. Patung Buddha tembaga itu menoleh ke arah desa lansia cacat sebelum mengerahkan tenaga pada kakinya saat ia berlari ke darat dan terus berlari cepat. "Mencuri pahala saya tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja." Namun, karena guru kekaisaran perdamaian abadi mulai bergerak dan ingin memasuki reruntuhan besar, saya akan membiarkan mereka bertarung satu sama lain terlebih dahulu. Ketika mereka berada dalam pertarungan hidup dan mati, biara tundercelap saya akan menuai keuntungan. Di desa lansia cacat, Qin Mu bertemu dengan si cacat yang berjalan mendekat dan melemparkan sesuatu kepadanya. Qin Mu menerimanya dan itu adalah sarung pedang yang sepadan dengan pedang pelindung junior. Qin Mu tertegun sejenak dan ingin bertanya dari mana Kripple mendapatkannya ketika Kripple tiba-tiba memasukkan benda lain ke dadanya. Qin Mu mengeluarkannya untuk melihatnya. Itu adalah pakaian putih susu yang disulam dengan bunga peoni pohon. Panjangnya 1 kaki dan bergaris-garis seperti pita, disertai aroma yang harum. "Kakek cacat, apa ini?"
Tanya Kinmu dengan bingung. Senyum di wajah Kripel membeku saat dia berkata dengan kesal, sebuah handuk keringat untukmu menyeka keringatmu. Sungguh sial, mengapa aku harus menyentuh sesuatu seperti ini? Menyentuhnya sekali saja akan membuatmu bernasib buruk selama 3 tahun.